Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha Allah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, belum ada sama sekali Ustadz bahas nisfu Sya'ban ya. Berarti tak tahu? Oke, kita coba bahas sekarang ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita berada pada hari Rabu kan? Hari Rabu hari ini adalah kita bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban. Berarti hari ini adalah hari puasa Yaumul Bid. Dan besok hari Kamis juga puasa Yaumul Bid. Kemudian hari Jumat nanti kita akan melakukan yang namanya puasa nisfu Sya'ban. Oke? Puasa nisfu Sya'ban. Ini adalah Rabu, Kamis, Yaumul Bid. Nanti hari Jumat puasa nisfu Sya'ban. Sama-sama nanti puasa. Hanya saja saya ingatkan dari sekarang, puasa nisfu Sya'ban itu kan Jumat aja tuh. Jumat ya. Nah, Jumat puasa sendiri itu tidak dianjurkan ya Bu. Jadi kalau bisa besok Ibu lakukan puasa Yaumul Bid dan lusanya Ibu puasa nisfu Sya'ban di hari Jumat. Sampai sini paham? Yang kedua, saya ambil yang penting-penting aja. Ternyata belum dibahas di sini oleh Ustadz ya. Yang kedua, setelah nisfu Sya'ban nanti Ibu masih boleh melakukan puasa sunnah bagi yang sudah terbiasa puasa sebelumnya. Jadi ibu udah terbiasa puasa sebelumnya, udah terbiasa puasa Senin Kamis, udah terbiasa puasa Yaumul Bid, maka ibu masih bisa melakukan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban bagi yang sudah pernah puasa sebelumnya. Oke? Nah, kemudian untuk puasa qadha, ibu masih bisa lakukan setelah nisfu Sya'ban. Sampai kapan? Sampai sehari menjelang Ramadan. Puasa sunnah juga. Misalnya ibu udah rajin nih puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ibu masih bisa melakukan puasa sunnah sampai H-1 ya, di bulan Ramadan. Ya, H-1 Ramadan, sehari sebelum Ramadan. Clear? Paham sampai sini? Kemudian yang ketiga, saya sampaikan. Jadi sekarang adalah Rabu, ya. Besok malam adalah Kamis malam, itu adalah malam nisfu Sya'ban.
Ini Rabu, besok Kamis malam. Kita dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, bagaimana cara menghidupkan malamnya? Yang pertama, kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena perintah sholawat itu muncul atau perintah sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Ada dalil yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Dan perintah itu turun di bulan Sya'ban. Clear sampai sini? Nah, jadi perbanyak Sya'ban ya, solawat. Dan besok malam ibu juga perbanyak melakukan yang namanya istighfar atau doa mohon ampunan di bulan Sya'ban. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke, coba semua. Allahumma. Lagi. Innaka. Afuwun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Jadi apa? Yang pertama adalah perbanyak yang namanya sholawat. Yang kedua istighfar. Istighfar itu astagfirullahaladzim atau membaca doa yang tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke. Kemudian yang ketiga adalah besok malam perbanyak melakukan sholat sunnah. Karena kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, sholat apa yang kita lakukan? Banyak. Ibu bisa ngambil wudhu, lalu ibu melakukan sholat sunat wudhu. Misalnya, sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak biasa, yang penting Al-Fatihah dibaca. Lalu ibu boleh memperbanyak misalnya dengan sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Kemudian ibu bisa memperbanyak dengan sholat hajat misalnya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian ibu bisa lanjutkan dengan tahajud dan sholat witir. Itu bisa. Oke, saya ulang ya. Pertama memperbanyak sholawat. Yang kedua Allahumma innaka afuun. Yang ketiga ibu memperbanyak sholat sunnah. Sholatnya perbanyak aja besok malam bu. Ya, 1/3 malam juga bisa. Sholat wudhu, hajat, taubat, tahajud. Itu kan kayak sholat subuh aja itu. Niatnya doang yang beda kan. Sholat wudhu, sengaja aku sholat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat hajat, sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi nanti habis sholat hajat ini, ibu perbanyak hajat atau minta kepada Allah atas hajat ibu. Ibu catat aja pengen doa apa. Kemudian sholat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kemudian sholat tahajud dan sholat witir. Ini boleh dibalik-balik. Intinya besok malam perbanyak sholat sunnah. Oke. Kemudian besok malam sangat dianjurkan ibu membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diwasilahkan supaya usia panjang dan berkah. Jadi baca doa dulu, ya Allah saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah usia saya, berkah. Kemudian setelah baca Yasin, baca lagi Yasin yang kedua sebelumnya berdoa. Ya Allah, saya berdoa semoga dengan baca Yasin ini rezeki saya berkah berlimpah. Yasin yang ketiga didoakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yasin pertama supaya usia panjang, Yasin yang kedua supaya rezeki berkah, Yasin yang ketiga supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kayak gitu. Oke.
Clear ya? Jadi habis maghrib menjelang isya bisa baca yasin, tambah habis isya juga bisa baca yasin, tengah malam bangun perbanyak sholat wudhu, hajat, taubat, istikharah, boleh? Atau macam sholat tahajud, macam witir. Sholawat di mana? Habis sholat juga nggak ada masalah. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kapan? Habis sholat juga nggak ada masalah. Bagus aja. Sampai sini paham? Clear ya? Poin pertama, hari ini dan besok yaumul bid. Yang udah nggak puasa hari ini besok aja lah, cemana lagi ya kan? Nah, besok yaumul bid, Jumat nisfu Sya'ban. Karena di hari Jumat sangat tidak dianjurkan puasa sendiri, maka ibu tambah dengan besok yaumul bid. Besok malam nisfu Sya'ban. Perbanyak sholawat, sholat sunnah, kemudian baca yasin 3 kali, kemudian Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke, setelah nisfu Sya'ban, bagi yang udah terbiasa puasa sunnah, tidak apa-apa, masih boleh. Larangan puasa setelah nisfu Sya'ban hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah. Tapi kalau dia terbiasa, dia bisa lanjut puasa sampai 1 hari menjelang Ramadan. Dan untuk mengganti puasa masih bisa sampai 1 hari menjelang Ramadan. Clear ya? Jadi hadis larangan puasa itu untuk orang tertentu saja. Nah, kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita nih hidup di perumahan. Besok malam dalam hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat ibadah orang yang beribadah, amal orang yang beribadah di besok malam. Ya, apa tujuan Allah melihat ini? Insya Allah Allah akan mengampunkan dan mengangkat dosa orang-orang yang beribadah di malam besok itu. Makanya perbanyak istighfar dan baca doa yang saya sampaikan tadi. Akan diampunkan seluruh dosa kecuali dosa orang yang syirik dan bermusuhan. Maka saya minta izin stop segala bentuk permusuhan. Tidak boleh lagi kita tak bersapaan dengan tetangga, tak bersapaan dengan besan, tak bersapaan dengan menantu. Jangan. Karena masalahnya gini Bu, urusan kita dengan manusia itu berefek samping kepada amal kita. Gak mudah dengan manusia. Saya ambil contoh ya. Dalam dalil dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang masuk Ramadan, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan cuman lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus. Siapa dia? Orang yang masuk Ramadan tapi nggak selesai urusannya dengan manusia. Dan besok malam nisfu Sya'ban, semua dosa diampunkan kecuali dosa orang yang bermusuhan. Maka hati-hati dengan manusia. Bahkan jangankan sekali setahun di bulan Sya'ban. Baginda Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin puasa Senin dan Kamis?" Apa kata baginda Nabi? Di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang yang bermusuhan. Jadi please, mulai hari ini, ibu-ibu jangan lagi IG-IGan gitulah. Ya, kalau kita salah ya kita minta maaf. Perkara dia mau memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah lah. Yang penting kita sudah minta maaf. Untuk apa? Bukan untuk dia. Untuk menyelamatkan amal kita. Yang udah capek kita kumpulkan dan tidak berhasil tersampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi udahlah, stop permusuhan. Nanti malam catat nama orang-orang yang kita musuhi itu, yang kita tak sapa itu, yang kita pernah gosipkan itu, yang kita pernah fitnah itu, yang pernah kita bikin sakit hatinya itu. Catat namanya, WhatsApp dia, ya, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ustazah, saya udah minta maaf lahir dan batin, tapi dia buang muka. Berarti mukanya banyak, nggak apa-apa. Ibu sabar aja. Nggak juga kita maksa orang untuk memaafkan kita. Bu, maaf ya. Maaf ya. Maaf lah Bu. Terserah kau lah Bu. Jangan dilawan. Jadi kalau udah minta maaf, letakkan, lupakan. Jangan dipaksa. Karena urusan meminta maaf itu urusan kita. Urusan dia maafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Paham sampai sini?
Setelah itu jangan lagi bikin masalah dengan manusia. Karena masalah dengan manusia itu akan berefek samping kepada amal kita di mata Allah Azza wa Jalla. Dan kata Umar bin Khattab bahwa, apa kata Umar bin Khattab? Jangan dekat-dekati atau hindarkan setiap orang yang suka membuat kita tersakiti. Jadi kalau ada orang yang suka menyakiti kita, tinggalkan orang itu. Meninggalkan bukan berarti memutus silaturahmi. Kita boleh salam sama dia, assalamualaikum, senyum, sapa, salam, tapi nggak boleh terlalu dekat dengan dia. Karena berteman dekat dengan orang yang akan menyakiti kita, satu, membuat mental kita rusak. Energi kita habis, ibadah kita nggak fokus, dan yang paling repotnya kita selalu membuat dia berdosa karena dia menyakiti kita. Ya kalau kita iman kuat, kita bisa sabar dan tabah. Ya kalau nggak kuat kita balas juga. Ketika membalas kita berdosa lagi. Maka tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kita. Allah akan hadirkan orang-orang baru yang bisa mengantarkan kita kepada ibadah insya-Allah. Oke, stop segala macam bentuk permusuhan dengan manusia. Karena repotnya itu akan berdampak, berefek samping kepada ibadah kita. Clear? Selanjutnya, sedikit lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nanti menjelang Ramadan, ibu menjelang Ramadan, coba nanti mulai malam ini karena besok nisfu Sya'ban, latih perbanyak sholat sunnahnya. Entah tahajudnya jadikan 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Kenapa? Membiasakan diri kita nanti tarawih itu bisa sholatnya panjang. Kalau nggak terbiasa sholat malam, nanti pas tarawih imam panjang bacaannya. Apa kata kita? Deh panjang betul bacaan imamnya. Letih kita sholatnya. Aku tidak mau sholat di situ. Kenapa? Panjang betul bacaan imamnya gitu ya. Sehingga kita nggak nyaman sholat. Dilatih. Mulai sekarang latih untuk sholat sunnah. Latih untuk baca Quran tiap habis sholat. Latih. Karena ibadah itu nggak bisa kalau nggak dilatih. Contoh, saya sering bilang kepada jemaah yang mau berangkat umroh. Ibu 2 bulan lagi berangkat. Mulai hari ini jalan kaki pagi supaya lututnya terlatih sehingga pas umroh kita kuat. Ini ndak kita tawaf sa'i itu jalan lebih kurang 7 kilo bu. 7 kali tawaf dan 7 kali sa'i itu 7 kilo bu. Jadi kalau kita nggak biasakan untuk jalan kaki pagi pas kita umroh, apa yang terjadi nanti? Lutut sakit. Saya semangat ustazah, lutut tidak sakit sampai Pekanbaru mendemam. Karena nggak terbiasa. Semua ibadah dilatih sama dengan seperti tahajud. Tahajud nggak bisa mendadak. Bagi kita yang pemula tahajud, deket-deketkan dulu azan subuh. Jangan langsung bangun jam 2. Tahajud kan batas waktunya azan subuh. Azan subuh jam 5:05 di Pekanbaru kan. Ibu bangun jam 4:30 misalnya. Jam 4:30, ibu tahajud witir 1 rakaat boleh kok. Ibu puas dulu tidurnya, baru tahajud, baru sholat subuh. Tapi ketika ibu baru pertama kali kita tahajud, lalu kita bangun jam 2 malam, 8 rakaat pula. Tertidur lewat subuhnya karena nggak terbiasa, betul? Makanya mahasiswa saya, siapa yang tadi malam tahajud? Saya bu. Yang tak sholat subuh, saya juga bu. Tertidur dia. Jadi dilatih dulu, dekat-dekatkan dulu azan subuh, latihan dulu. Kalau udah mantep, naikkan ke jam 4, ke jam 3, ke jam 2. Semua dilatih, nggak bisa enggak. Makanya sedekah subuh itu juga dilatih. 2000 dulu, 2000, 2000. Nggak bisa langsung 2000, 10.000, 50.000. Ujung-ujungnya besok nggak usah lah, kan kemarin udah 50.000. Nggak jadi konsisten. Ya kan? Udahlah dirapel aja, nggak bisa. Semua ibadah itu dilatih. Mulai dari yang kecil. Orang kalau semangatnya cuman di awal, nanti dia nggak akan konsisten. Baca Quran itu 15 menit aja satu hari. Yang penting tiap hari. Ustazah hari ini saya baca Quran 3 juz. Senang hati saya dengarnya. Habis itu 4 bulan nggak baca-baca lagi ustazah.
4 bulan gak baca-baca. Semangat cuman di awal. Dan yang paling penting, istiqomah itu penting. Istiqomah sholat duhanya, istiqomah sholat tahajudnya, istiqomah sedekah subuhnya, istiqomah bacaan Al-Qur'annya, penting. Dan istiqomah tidak akan pernah terjadi jika kita memulainya mendadak. Jadi istiqomah itu mulai dari hal yang kecil, jangan tambah sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan, baru ditambah. Harus risau dulu. Saya sholat duhanya 2 rakaat aja dulu. Terus nanti kalau udah risau meninggalkan, baru tambah jadi 4. Harus ada perasaan risau. Itulah konsisten istiqomah. Sekali lagi, jangan menyandarkan ibadah pada semangat. Semangat itu nggak akan bisa nemenin kita. Semangat itu cuma datang 20 menit. Selanjutnya adalah konsisten dan disiplin. Ibadah juga jangan terlalu bersemangat. Lakukan aja walaupun sedikit. Oke? Ustazah gimana caranya mengatasi malas sholat duha? Sering saya bilang malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Cocok? Terakhir persiapkan agenda atau persiapkan semacam tujuan Ramadan kita. Apa ibadah-ibadah yang bisa kita amalkan? Apa ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalkan di dalam Ramadan? Contoh, buat buku agenda. Misalnya nih, saya selama Ramadan gak mau tinggal sholat duha. Atau selama Ramadan saya nggak mau bolong sholat tahajud. Selama Ramadan saya nggak mau bolong sedekah subuh. Itu dibuat agendanya, tempel di kulkasnya, biar setiap bual kulkas teringat gitu. Ya, kita bisa khatamkan Quran selama Ramadan, itu bisa. Nah, makanya kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah, apakah bacaan Al-Quran itu dimulai dari 0 ketika Ramadan, atau lanjutkan aja bacaan Quran kita? Saran saya tetap dimulai dari 0. Ya, dimulai dari 0. Coba khatamkan Quran dalam 1 bulan, ya, selama Ramadan. Misalnya habis subuh baca 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib nggak baca karena berbuka, nanti mau tidur baca 4 lembar. Berarti sehari 1 juz, kali 30 hari 30 juz. 1 bulan hatam. Nanti orang Syawal kita hatam, ya. Nggak boleh sama Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun sebelumnya, ya. Nggak boleh sama. Karena semakin kita memasuki Ramadan, bila perlu semakin meningkat ibadah kita karena ilmu kita. Insya Allah. Ini dari saya, diamalkan amalan yaumul bidnya, dimaksimalkan nisfu Sya'bannya, dimaksimalkan amalan malam nisfu Sya'bannya, dan dipersiapkan menuju datangnya bulan Ramadan. 1 tahun saya menemani ibu-ibu semuanya. Saya minta maaf kalau ada salah dan khilaf selama ini. Saya tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja di antara kita. Saya doakan semoga ibu-ibu semua Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Kajian kita tutup karena udah mau masuk bulan Ramadan. Semoga sehat kita jasmani rohani dan memasuki Ramadan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika